Pak, yo jenis cabe merek Lydia pamasihan ti oknum-oknum pamarentah meureun sanes ngasejahteraakeun masyarakat kalah ngancurkeun abdi rugana beak dikarep tapi kan ka erep naon abdi duikeun ka kieuna geuh yo tah daripada mencek tempo wae aing tah hei tah mohon usut pemerintah tah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya, saya lagi di perkebunan, dimana perkebunan ini ditanami oleh cabai keriting ya, cabai keriting yang berjenis Lydia ya, cabai keriting yang berjenis Lydia, yang dimana saat ini ya, yang dimana saat ini saya lihat perkembangan pertumbuhan di cabai ini. Sebenarnya pada saat ini adalah musim ya, musim panen untuk jenis cabai keriting ini. Dikarenakan tingginya sudah bukan main juga ya. Ini sudah waktunya panen. Karena penanaman kalau nggak salah sudah sekitar hampir 4 bulan. Cuman ada yang disayangkan pada saat ini, yang menjadikan salah seorang petani mendapatkan kerugian, mungkin kalau dihitung entah berapa kerugiannya dari awal mula penanaman. Jenis cabai ini tentu saja dia tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan baik, tidak ada kesalahan dalam pertumbuhannya. Cuman yang menjadi kesalahan di pembuahan. Pohon ini berbunga ya, kita lihat seksama pohon ini berbunga. Pohon ini juga berbuah ya, kita lihat sama-sama berbuah. Cuman yang menjadi kendala dari tanaman ini, bunga memang sangat lebat. Akan tetapi untuk pembuahan dari satu pohon ini cuman ada 4-5 buah cabai ya. Nah, berarti kembali kita simpulkan kalau tanaman ini gagal panen. Kenapa disebut tanaman gagal panen? Karena hasil yang dihasilkan oleh tanaman ini ya tidak sesuai dengan ekspektasi yang seharusnya. Karena untuk setara tanaman cabai ya, jika pertumbuhannya bagus seperti ini, dia harus menghasilkan cabai yang lumayan banyak. Atau tidak, ini di samping tanaman cabai keriting ini ada tanaman cabai yang lainnya juga. Saya beri contoh dan beri gambaran. Dari tanaman yang di bawah, saya coba naik ke atas. Dari tanaman yang di bawah ke tanaman yang di atas. Ya, ini contohnya. Ini tanaman yang di atas pohon cabai yang barusan di bawah. Kita lihat. Nah, itu dia ya. Pohon cabai yang di bawah. Dan ini adalah pohon cabai yang di atas. Tentu saja sangat mengherankan karena pohon cabai yang di atas ini menghasilkan buah yang sangat lumayan nih ya, bagus pertumbuhannya. Nah, seperti ini ya, sangat bagus. Sedangkan pohon cabai yang di bawah dia memiliki banyak bunga tapi tidak berbuah sama sekali. Coba diperhatikan ya. Ini sungguh sangat kasihan ini. Tidak berbuah. Ini disebut gagal benih. Ya. Ini disebut gagal benih. Dan ternyata setelah kita telusuri, kenapa kok bisa gagal benih? Ternyata benih ini
bukan benih hasil semaian petani itu sendiri, tapi benih hasil pemberian dari pemerintah mungkin ya. Saya tidak ingin mengutip lebih jauh, tapi katanya ini pemberian pemerintah pertanian atau dinas pertanian, mungkin saya tidak tahu, mungkin ya. Tapi begitu kasihannya petani ini. Dia mengurus pohon cabai ini dari 0 sampai usia sekarang 4 bulan itu memang bukan main, memakan biaya. Biayanya itu bukan hanya dari pupuk, tapi obat-obatan cabai yang memang harganya relatif mahal. Bukan obat-obatan yang murah begitu ya. Dan posisinya saya berikan edukasi sedikit kalau di mana ketika tanaman mengalami kegagalan benih, sudah yakin gagal panen lah resikonya yang diterima oleh petani. Akan tetapi kalau misalkan ya tanaman itu terlalu berlebihan mendapatkan fungi, masih bisa untuk ditangani. Kalau misalkan ya kelebihan fungi itu bisa diatasi dengan obat-obatan yang lainnya, yang bisa kita analisis dari kelebihan fungi apa yang diterima cabai ini, dan untuk pemulihannya itu ada lagi fungi yang bisa memulihkan dalam jangka 1 minggu. Ketika suatu tanaman mendapatkan kelebihan fungi, ketika sudah diobati 1 minggu kemudian itu akan kembali ya, akan membaik. Tapi kalau kegagalan benih seperti ini, oh ya udah, ini gagal panen ya. Ini gagal panen, tidak bisa dipanen ini. Apa yang mau dipanen? Karena daun sama batang cabai ini tidak laku bos ya, tidak laku. Mungkin ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin saya lihat ya. Video yang kemarin saya lihat, ternyata penyebab petani membunuh anak angkatnya itu inilah dia, dimana petani ini merawat, memberi obat, memberi nutrisi, seolah-olah dia ya mengurus anak sendiri, membesarkan anak sendiri. Tapi setelah besar, anak itu tidak berbakti. Nah, inilah kenapa petani itu ngamuk. Dia bukan berarti ngamuk dalam keadaan dalam keadaan ingin ya ingin terlihat kalau dia beringas atau bagaimana. Tapi dia mengamuk karena sakit hati yang tidak bisa ditangani atau dipendamnya. Karena kerugian ini bukan kerugian dengan biaya dengan biaya sedikit ya. Tentu saja ini kerugian dengan biaya yang luar biasa. Ini adalah lahan nomor 1 yang saya input, dan semoga edukasi yang saya berikan menjadikan pelajaran bahwasanya jenis apapun benih yang dinas terkait berikan kepada petani, usahakan ya, benih tersebut benih yang sudah ya dipilih atau benih pilihan yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan petani. Mungkin cukup sekian informasi dari saya, edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kesalahan dalam berbicara, kesalahan dalam memposting sesuatu tidak menjadikan suatu masalah, tapi menjadikan suatu pelajaran untuk saya ke depannya. Terus ikuti channel YouTube Tasum Channel ya, semoga bermanfaat.
dan jangan lupa bantu subscribe. Tiada guru paling hebat selain diri kita sendiri.